Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa. Jadi hari ini cuacanya sangat panas di luar, jadi sangat cerah. Jadi memang cocoknya kita menikmati yang seger-seger ya. Nah jadi kebetulan saya panen kakao yang ada di parkiran kantor ya. Ini biasanya bagus ya, biasanya bagus. Jadi saya panen, saya mau coba makannya, mau coba rasain pulpnya. Tapi sebelum kita makan, sebelum kita cobain pulpnya, alangkah baiknya kita coba lihat dulu penampakan dari buahnya itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari buahnya ada kutu-kutunya tuh. Jadi ada kutu-kutunya. Jadi kutu buah ini sebenarnya tidak tidak mempengaruhi terhadap biji yang ada di dalamnya. Jadi kalau dari hasil ini tuh nanti dalamnya tidak berpengaruh ya. Nah, dalamnya nanti akan tetap bagus. Biasanya kalau misalkan ada kutu ini pun biasanya akan tetap bagus. Nah, dan asosiasinya kalau misalkan ada kutu ini biasanya ada semut. Karena semut itu sebagai predator dari kutu ini. Jadi teman-teman kalau misalkan semprot harus selektif ya. Saran saya kalau misalkan cuma kutu buah seperti ini ya jangan disemprot insektisida ya. Jadi biarkan predator yang bermain karena dalamnya nggak ngaruh kecuali lalat buah. Kalau lalat buah memang dia akan berpengaruh terhadap isi atau terhadap biji yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat ada titik-titik atau ada bintil-bintil, ada titik-titik hitam, ini hasil sedotan dari lalat buah ya. Nah, ada titik-titik kayak gini, ini tuh sedotan dari lalat buah. Jadi ini juga tidak koclak ya, tidak koclak tuh maksudnya tidak bunyi, diginiin. Jadi ada beberapa feeling saya, ada beberapa biji yang menempel. Maksudnya yang menempel tuh pulpnya dia sudah rusak karena digigit sama lalat buah. Prediksi saya. Nah, kita belum tahu dalamnya kayak gimana, makanya sepertinya kita perlu coba untuk kita kupas ya. Saya nggak ada pisau, jadi saya geprek aja. Di sana aja kali ya gepreknya. Oke, sudah sampai. Jadi, wow, ternyata cukup bagus dalamnya. Cuman sayangnya emang yang jenis ini tuh si kulit buahnya itu tebal ya. Jadi bisa aja sebenarnya ketebalan ini tuh bisa mempengaruhi terhadap lalat buah. Bisa jadi saya belum tahu ilmiahnya kayak gimana. Cuman kalau misalkan kita pikir gitu ya, kalau tebal kayak gini berarti kan artinya lalat buah sulit untuk nusuk ya. Berbeda dengan yang kulit buahnya tipis. Tapi masalahnya kalau ini tuh jadi berpengaruh terhadap pod ratio. Jadi pod rasionya akan berpengaruh. Ini. Kalau dari penampakan bijinya tuh bulat-bulat nih ya, bulat-bulat bijinya. Nah, bijinya bulat-bulat. Terus pulpnya dia tidak terlalu banyak ya. Pulpnya tidak sampai ke sela-sela ini gitu ya. Jadi pulpnya tidak terlalu menggumpal gitu ya. Ya, jadi karakternya dari kelihatan ya, ini nggak ada gigitan sama sekali ya. Nih, nggak signifikan, tidak terlihat signifikan gigitan dari lalat buah. Layak kita coba. Mari kita coba buahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siang-siang kayak gini asam. Jadi buahnya rasanya asam banget.
Saya sebenarnya penasaran ya. Sebagai pemulia saya penasaran, apakah ada korelasinya rasa buah dengan cita rasa? Ya. Saya penasaran sebenarnya. Saya ingin mempelajari lebih dalam rasa buah, rasa pulp. Ya tentu ya, kalau misalkan kita lihat dari proses fermentasi itu kalau misalnya kita fermentasi pulpnya nanti akan berdampak pada cita rasa ya. Kalau misalkan sekilas ya hipotesis awalnya memang berdampak, tapi sejauh mana sih berdampaknya itu perlu kita pelajari. Asam banget. Wow. Dan bulirnya bulat banget. Bulirnya bulat. Bijinya tuh bulat gitu, bulat utuh, bulat sempurna gitu ya. Kalau misalkan bernas ya cukup bernas nih. Cuman sayangnya jadinya si dalamnya itu kecil gitu. Si dalamnya kecil. Karena ininya si cangkangnya tebal gitu ya. Jadi berdampak pada food ratio. Artinya kalau misalkan ini 1 kilonya berarti membutuhkan puluhan, lebih dari 20 kayaknya. Kalau misalkan dilihat dari bentuk biji dan ukuran buah yang ada di dalamnya. Betul. Asam banget, seger banget. Ya siang-siang kayak gini cocoknya kombinasi yang pas ya. Asamnya tuh mirip kecapi ya, asam banget. Wah, asam banget. Siang banget, siang hari bolong ini seger banget emang. Tapi bagi teman-teman yang suka asam-asam ya, ini coba kita pecah ya. Mecahnya aja susah karena si kulitnya itu, si kulit buahnya tebal banget. Pecah. Memang yang ini nggak ada gangguan. Yang ini tuh nggak ada gangguan dari lalat buah ya. Keren juga, karena mungkin tebal banget ininya. Si si cangkangnya. Jatuh. Ya, habis deh. Manas banget jatuh. Saya tunjukin ya. Saya tunjukin nih, jatuh lagi dimakan tapi baru aja mau diem, jatuh. Ini dia. Ya, segitu saja kita mukbangnya karena jatuh. Jadi setidaknya kita tahu rasanya kayak gimana. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton sampai full. Jangan skip iklannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.